Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta masyarakat mewaspadai potensi tinggi gelombang di Laut Bali hingga mencapai 2,5 meter yang diperkirakan. Nelayan dan pelaku wisata bahari waspadai potensi tinggi gelombang laut, kata Kepala BMKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho di Denpasar. BMKG memperkirakan kecepatan angin di kawasan itu hingga 25 knot atau 46 km per jam yang bertiup dari arah timur tenggara. Laut Bali biasanya memiliki ketinggian kategori rendah yakni berkisar hingga 1,25 meter, berdasarkan catatan pengamatan BMKG. Kawasan perairan itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng di Bali Utara. Selain sebagai kawasan melaut bagi nelayan, Laut Bali juga menjadi jalur perlintasan kapal yang berlayar dari Surabaya menuju sejumlah kota di Indonesia Timur. Selain di Laut Bali, perairan di Bali yang diperkirakan memiliki ketinggian hingga 2,5 meter diantaranya Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan dan Samudera Hindia Selatan Bali. Namun, di 4 wilayah perairan itu memiliki kecepatan angin hingga 20 knot atau kisaran 37 km per jam. Akibatnya, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di jalur penyeberangan Padangbai Lembar, Sanur Nusa Penida, Kusamba Nusa Penida dan Padangbai Nusa Penida mencapai hingga 2,5 meter. BMKG menjelaskan kondisi cuaca tersebut disebabkan oleh suhu muka laut di sekitar wilayah Bali yang berkisar 26-30 derajat Celcius dan massa udara basah terkonsentrasi di lapisan permukaan hingga lapisan 850 milibar atau 1500 meter. Adapun kondisi angin dan gelombang laut yang berisiko tinggi terhadap keselamatan berlayar yakni kepada perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang masih berpotensi terjadi di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY maupun Samudra Hindia Selatan Jabar DIY masih dipengaruhi musim angin timuran, sehingga gelombang tinggi masih berpotensi terjadi, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng. Berdasarkan model perakiraan tinggi gelombang di Stamet Tunggul Wulung, tinggi gelombang di perairan selatan Jabar DIY maupun Samudra Hindia Selatan Jabar DIY berpotensi mencapai 2,5-4 meter yang masuk kategori tinggi dan kondisi tersebut diperkirakan berlangsung. Pada kata dia, tinggi gelombang diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai kisaran 4-6 meter atau masuk kategori sangat tinggi. Kami akan terus memantau perkembangannya karena pergerakannya sangat cepat, sehingga bisa jadi potensi gelombang sangat tinggi akan lebih cepat terjadi. Namun untuk saat ini masih berada di kisaran 2,5-4 meter, katanya. Teguh memperkirakan wilayah perairan selatan Jabar DIY maupun Samudra Hindia Selatan Jabar DIY memasuki musim angin baratan pada November-Desember ketika di belahan bumi selatan khususnya Australia mulai bermunculan pusat tekanan rendah maupun badai atau siklon tropis. Biasanya saat transisi dari musim angin timuran menuju angin baratan, tinggi gelombang relatif landai dan akan kembali mengalami peningkatan ketika telah memasuki musim angin baratan, jelasnya. Kendati demikian, ia mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan mewaspadai risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran karena kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Selanjutnya, kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko kapal feri, serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar. Selain itu, bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau agar tetap selalu waspada. Bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai diimbau untuk tidak mandi atau bermain air di pantai terutama wilayah pantai yang terhubung langsung dengan laut lepas karena gelombang tinggi dapat terjadi sewaktu-waktu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan. BMKG mengatakan gelombang tinggi ini dipengaruhi adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur selatan dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan timur Lampung dan perairan Merauke, dalam keterangan yang diterima. Kondisi ini, kata BMKG, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan timur Pulau Simele Kepulauan Mentawai, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Pulau Sawu Pulau Rot Kupang, perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Manokwari Jayapura, Samudera Pasifik Utara Sorong Jayapura, Laut Arafuru bagian timur, Laut Arafuru Selatan Merauke. Sementara itu, BMKG mengatakan untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50 sampai 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh Kepulauan Mentawai, perairan Pulau Enggano Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudera Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Samudera Hindia Selatan Jawa NTT, paparnya. BMKG pun mengimbau agar diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Kemudian, kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat untuk mewaspadai ancaman cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga angin puting beliung.